lanjutkan, ini udah masuk ke ranah konsep ya perencanaan pembelajaran PAI-nya di sana ya. Iya. Yusuf Ramadan mana Yusuf? Hairul Alam, ada Yusuf? Ada, Bu. Ada, iya. Yang mana orangnya? Oke, iya tadi Ibu nyapa tadi, Padli Yusuf Ramadan bilang Ibu, iya. Padli Yusuf Ramadan dari asal daerah mana, nak? Saya dari Samarinda, Bu. Samarinda tinggal di mana, nak? Di Jalan Damai, tahu enggak, Bu? Sambutan. Oh, Jalan Damai ya. Oh, iya, tahu Ibu, iya, tahu, iya. Ya, Oke. Nanti ada perwakilan kamu nanti kalau ketua Kosmanya juga di Samarinda tinggalnya ya, nak? Di Balikpapan, Bu. Oh, Balikpapan. Ini Balikpapan Samarinda join ya. Iya, nanti kalau ada tugas mandirinya untuk makalahnya bisa nanti dikirim ke Yusuf nanti ya. Oke. Kita masuk ke konsep dasar yang ketiga, yaitu dasar perlunya perencanaan pembelajaran PAI ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsep yang nomor 2 ya. Ya, ini kita mengetahui dulu ya apakah mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI itu tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan ilmu pengetahuan yang lain. Ya, jadi karena di sini belum Ibu masukkan, ya jadi mungkin untuk melengkapi dicatat secara mandiri saja, nah ya, boleh. Nah, jadi mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI itu adalah mata kuliah yang tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan disiplin ilmu mata kuliah yang lain sebagai pendampingnya. Ya, di antaranya yang pertama yaitu ilmu dasar-dasar pendidikan. Ya, jadi ilmu dasar-dasar pendidikan. Nah, di sana menggali ya bahwa jenis pendidikan ada berapa, yang itu apa itu pengertian pendidikan ya. Nah, jenis pendidikan kemudian karakteristiknya ya. Jenis pendidikan ada 3, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, itu yang dikaji dalam ilmu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, yang kedua ya mata kuliah yang ikut berdampingan melahirkan ilmu perencanaan pembelajaran PAI itu adalah ilmu administrasi supervisi pendidikan. Ya. Nah, jadi administrasi dan supervisi pendidikan ya anak-anak Bunda sudah mendapatkan ketika di semester 3 kemarin. Ya, sudah mendapatkan ya. Nah, apa yang dibahas di dalam administrasi supervisi pendidikan? Di sana ada 7 indikator ruang lingkup yang menjadi administrasi supervisi pendidikan. Ya, mata kuliah administrasi supervisi itu adalah mata kuliah yang terpisah sebenarnya. Ya, ketika orang mau mengkaji ilmu supervisi, dia harus belajar dulu dasarnya tentang administrasi. Nah, tetapi untuk mengefisiensikan kurikulum sehingga itu dipadukan, ya jadikan satu. Jadi dulunya 4 SKS, sekarang jadi 3 SKS, ya nak ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ilmu perencanaan sistem. Ya, jadi kalau nanti anak Bunda pergi ke Gramet, ke toko buku, cari buku perencanaan sistem PAI tidak ada ketemu, ya. Yang ada itu perencanaan pembelajaran, perencanaan sistem, perencanaan pendidikan, ya yang ada PAI-nya itu karena kita jurusan PAI, maka di sana di ujung ditambahkan dengan PAI, tetapi bukunya tidak ada yang genap begitu ya. Oke. Nah, apa yang dibahas dalam perencanaan sistem PAI juga itu lebih kepada penekanan kepada apa sih nanti tugas dan fungsi seorang guru ya, jadi seorang pendidik ya, jadi tidak hanya dia tahu tentang kompetensi yang harus dia miliki ya, tetapi dia juga harus terampil ya dalam melaksanakan administrasi kesiswaannya. Nah, kemudian juga di sana yang ikut mendampingi mata kuliah perencanaan sistem PAI juga adalah ilmu evaluasi pendidikan. Ya, sudah belajar evaluasi? Belum ya, oke ya nanti menyusul insya Allah di semester 6 kalau tidak salah itu ya evaluasi ya. Nah kemudian juga ada media atau teknologi pendidikan sudah teknologi? Sudah, Bu. Nah, sudah ya oke ya. Kemudian ada strategi pembelajaran ada sudah belajar?
Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kemudian ada pengelolaan kelas atau manajemen kelas, sudah? Belum, Bu. Belum, ya. Nah, kemudian ada bimbingan konseling, ada? Sudah. Sudah, ya, oke. Kemudian ada psikologi, sudah? Sudah, Bu. Nah, itu semua mata kuliah yang Ibu sebutkan, ya, itu yang mendampingi melahirkan mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh asupan dari mata dan ilmu mata kuliah yang lain. Ya, itu salah satunya tadi banyak sekali ya rumpunnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ya ke konsep yang ini ketiga sebenarnya. Ya, yang ketiga, yang di sana yaitu dasar perlunya perencanaan pembelajaran PAI. Ya, sangat diperlukan. Ya, diperlukan apa enggak nak untuk seorang guru? Wajib. Iya. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sana. Ya, bahwa yang pertama ya dasar perlunya perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, ya untuk mengawali ya proses pembelajaran, nah itu perlu adanya perencanaan. Ya, jadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, seorang guru itu harus menyusun sebuah perencanaan yang disebut dengan RPP. Ya, jadi program perencanaan pembelajaran. Ya, dengan adanya ya sehingga guru tidak mengajar kemana-kemana ya dia pupus. Nah itu dalam adanya RPP itu berarti ada panduannya, ada rambu-rambunya sehingga itu akan terbangun perbaikan kualitas pembelajaran. Ya, yang kedua yang harus diperhatikan untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Nah, untuk merancang pembelajaran itu ada format harus menggunakan pendekatan sistem. Di dalam Anda menyusun sebuah rencana program pembelajaran atau RPP, itu harus menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan pendekatan suatu sistem itu adalah ya yang mana ya semua variabel yang ada di dalam rencana program pembelajaran ya itu harus dikondisikan. Ya, nah jadi di dalam RPP itu kan ada indikator yang ada di dalamnya dan semua itu harus dikondisikan. Yang di dalam sistem yang dimaksud pendekatan sistem itu artinya dikondisikan, bisa dioperasionalkan. Ya. Nah, jadi harus ada keterkaitan, ya. Jadi tertib, ya, harus berurutan, ya. Misalnya yang pertama apa sampai yang terakhir evaluasi, ya. Nah, di sana itu artinya, ya, perencanaan pembelajaran itu perlu menggunakan pendekatan sistem. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwa perencanaan ya dasar pembelajaran bagaimana seseorang belajar. Nah, ketika kita ya menyusun rancangan pembelajaran itu harus ya menggunakan pendekatan. Nah, pendekatannya itu seorang itu belajar. Jadi anak yang ada di dalam kelas itu berapa jumlahnya, ya seorang guru harus paham dengan kondisi person yang ada di dalam kelasnya. Sehingga dia ya memulai pembelajaran itu bukan untuk kepentingan sang guru tetapi untuk kepentingan seorang anak. Jadi bagaimana seorang anak kondisinya dalam kelas itu belajarnya. Ada anak yang belajar itu suka kondisinya sepi. Ada anak belajar yang suka kondisinya mendengarkan musik. Nah, semua itu harus dipahami oleh seorang guru. Ya. Nah, kemudian yang keempat di sana bahwa desain ya, yang keempat itu artinya untuk merencanakan sesuatu, desain pembelajaran mengacu kepada siswa secara perorangan. Nah, artinya di sana ya seorang guru itu harus bijak melihat di dalam kelas itu ada kebutuhan, ada yang potensi anak itu yang cepat,
ada potensi anak itu yang sedang, ada potensi anak itu yang kurang. Nah, bagaimana yang cepat itu tidak jenuh ya, yang sedang juga bisa ikut, yang lamban pun tidak terasa tertinggal. Nah, itu berarti harus mengacu kepada siswa secara perorangan yang harus dipersiapkan ya. Nah, kemudian yang kelima ya, desain pembelajaran harus mengacu kepada tujuan pembelajaran. Nah, artinya di sini ya, hasil itu harus terukur setelah selesainya ya. Nah, jadi tujuannya ya. Jadi yang target guru itu ketika dia mengajar berpanduan ke RPP, targetnya itu adalah harus selesai. Nah, akan tetapi harus selesai itu juga anak harus paham. Jadi jangan mengejar target saja, tetapi tujuan nanti tidak tercapai. Jadi target tercapai, tujuannya pun nanti akan maksimal. Kemudian yang seterusnya, sasaran akhir ya. Sasaran akhir dari pembelajaran, perencanaan pembelajaran adalah memudahkan siswa untuk belajar ya. Nah, nanti ini ya bagaimana kita mengkondisikan anak ya. Tentu di sini erat kaitannya dengan metode yang akan kita pergunakan. Ya, jadi perencanaan pembelajaran itu memudahkan siswa untuk belajar. Dia tidak merasa sulit untuk menyerap ya. Jadi mungkin itu metode ya. Jadi metode itu atau model yang kita gunakan ya. Tapi jangan salah nanti menggunakan model. Ya, karena pelajaran pendidikan agama Islam itu kan banyak modelnya. Ada model Jigsaw, ada model SAS ya. Nah, banyak sekali, ada 44 model ya. Nanti silahkan mau merancang seperti apa nantinya ya. Oke. Nah, kemudian ya yang selanjutnya adalah itu perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Nah, jadi harus melibatkan semua variabel pembelajaran ya. Yang dimaksud dengan variabel pembelajaran itu adalah yang pertama kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran harus stabil. Kondisi pembelajaran harus aman. Jadi ketika Anda masuk mengajar, kalau siswanya belum aman, jangan Anda memulai. Ya, usahakan dulu ditenangkan, ketika dia sudah siap baru dimulai. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran, yang kedua adalah karakteristiknya, yaitu kondisi, kemudian tujuan, kemudian hasil ya. Jadi ada 3 yang dimaksud dengan variabel pembelajaran ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, inti dari dasar perencanaan adalah penetapan metode pembelajaran ya. Nah, sekarang antara metode dengan model yaitu bisa membedakan. Bisa enggak membedakan? Metode itu seperti apa sih? Kalau metode itu cara ya. Jadi kalau metode itu cara yang dilakukan, tetapi kalau model itu penggiring. Jadi penggiring dari metode. Ketika metode misalnya Jigsaw, metode tanya jawab, metode metode apa saja ya, nanti itu penggiringnya. Jadi penggiring itu disebut dengan model. Ya, karena mahasiswa sering kurang bisa membedakan menggunakan model pembelajaran ini, tetapi di sana ada metodenya. Perbedaan antara metode dengan model itu berbeda. Kalau model itu metode masuk di dalam model dia ya, bisa dioperasikan. Ya, oke. Untuk dasar perlunya ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Alhamdulillah Bu, bisa. Alhamdulillah bisa ya, tidak terlalu sulit ya karena ini masih di dasar ya. Oke, ya. Tidak ada yang kita lanjutkan. Dimension. Previous. Itu apa itu? Dimensi. Iya. Oke. Ada lentur ya, kriteria signifikansi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi-dimensi dari prinsip perencanaan pembelajaran ya.
Nah, yang pertama di sana ada signifikansi ya. Nah, artinya di sana bahwa ya penyusunan dari perencanaan pembelajaran itu adalah merupakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya, jadi signifikansi itu kebermaknaan, ya kebermaknaan dari ya RPP yang tadi dibuat kemudian bisa dilaksanakan, ya. Nah, jadi itu harus signifikansi, yaitu bermakna, ya. Nah, bermakna itu agar proses pembelajaran itu dapat mencapai proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai proses pembelajaran yang efisien. Ya, nah jadi di sana, jadi dimensi prinsip pembelajaran itu harus melihat ya, yang pertama itu harus penyusunannya signifikansi, jadi kebermaknaannya itu harus terukur. Ya harus terukur. Nah, yang sekarang untuk RPP itu cukup 1 halaman saja ya. Kemarin itu sampai 7 halaman ya. Nah, karena dirinci sampai ke materinya dirinci ya. Sekarang 1 halaman ya, itu garis poinnya saja ya. Kemudian di sana ada relevansi. Nah, relevansi di sini artinya harus ada kesesuaian. Ya, jadi antara perencanaan yang disusun ya, kemudian dengan perencanaan yang disusun dengan pelaksanaannya, dengan hasilnya, ya itu harus sinkron. Ya, jadi jangan sampai perencanaannya bisa dilaksanakan, tetapi ya hasilnya tidak bisa terukur. Nah, sehingga di sana perlu ada relevansi. Ya, relevansi itu antara kesesuaian. Ketika menyusun RPP seperti ini, bagaimana merencanakannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengevaluasinya. Nah, di dalam perencanaan itu, di dalam pengelolaan pembelajaran itu ada 3 indikator. Nah, merencanakan. Nah, dalam merencanakan itu apa saja indikatornya, dalam pelaksanaan apa saja indikatornya, dalam mengevaluasi itu apa saja tolak ukurnya. Ya, di sana harus ada kesesuaian, ya. Nah, kemudian di sana harus yang ketiga itu yaitu ada kepastian, ya. Nah, artinya kepastian. Kepastian itu artinya untuk mencapai pembelajaran, guru banyak ada alternatif ya. Jadi ada alternatif pilihan. Jadi misalnya ketika guru masuk mengajar, kemudian dia menggunakan laptop, tapi mati lampu, tidak bisa menggunakan laptop, apakah kuliahnya atau belajarnya gagal? Nah, guru harus punya alternatif pilihan. Ya, harus punya, tetap jalan, tapi gimana caranya? Nah, sehingga di dalam dimensi ini dia seperti supir. Kalau supir matanya bisa pandang ke depan, bisa pandang ke belakang, bisa pandang ke kiri, bisa pandang ke kanan. Nah, jadi harus ada kepastian, ya. Nah, jadi harus artinya dipastikan mana yang dapat diimplementasikan agar terhindar dari persoalan yang tidak terduga. Ya, jadi jangan sampai itu gagal. Tetapi karena ketergantungan dengan teknologi, ketika teknologi tidak bisa dioperasikan, sehingga proses itu tidak bisa berjalan. Nah, kemudian di sini adaptabilitas. Ya, adaptabilitas itu artinya lentur, tidak boleh kaku. Ya. Nah, tidak boleh kaku. Ya, perencanaan itu harus bisa diimplementasikan. Ya, RPP itu harus bisa dilaksanakan. Jangan hanya disusun sebagus mungkin, tetapi tidak seperti pelaksanaannya sebagus mungkin hasilnya. Nah, dia harus bersifat adaptabilitas, yaitu lentur, ya. Jadi dalam kondisi yang apapun, ya, dengan kelenturan itu, ya, RPP bisa disajikan, ya. Nah, kemudian kesederhanaan, ya. Sederhana, ya artinya mudah diimplementasikan. Jadi menyusun dimensi prinsip yang harus terkandung di dalam perencanaan pembelajaran itu harus ya kesederhanaan itu harus ada. Ya, jadi sederhana mudah diimplementasikan ya. Artinya dalam kondisi apapun ya itu tetap bisa diterapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu prediktif. Nah, ya, prediktif ini artinya memiliki daya normal yang kuat, daya ramal ya. Jadi bukan normal, daya ramal ya, daya ramal yang kuat. Artinya perencanaan pembelajaran akan terjadi ya dan akan bisa diantisipasi ya. Nah, jadi prediktif ini yaitu perencanaan pembelajaran memiliki daya ramal ya, daya ramal yang kuat
ya. Nah, daya ramal yang kuat itu artinya kapanpun ya, nah itu bisa diprediksikan. Oh, ini ada kendala ini. Oh iya, saya siap dengan antisipasi apa. Jadi jauh ke depannya sudah diramalkan. Oh, saya menyusun RPP tapi muatannya sangat luas sekali. Dengan waktu yang tersedia tidak bisa itu nanti terpenuhi, tidak bisa selesai gimana. Nah, berarti itu kita daya ramalnya sangat kuat ya. Nah, kemudian di sana juga ada pasibilitas ya. Nah, antisipasi ya. Nah, antisipasi ini biasanya dari estamin waktu ya. Jadi waktu yang tersedia ya dengan materi yang akan dibahas itu tidak bisa connect. Materinya sangat luas sekali, waktunya sangat terbatas sekali. Nah, sehingga hal itu perlu ada ya, ada siasat ya. Jadi mensiasatinya seperti apa. Nah, kemudian juga ketelitian ya, sensitif ya. Jadi harus teliti ya. Jadi jangan sampai nanti ini ada tugas yang diberikan kepada siswa tetapi Anda tidak teliti, tugas diberikan tetapi tidak dinilai. Ya tidak dinilai ya. Nah, kemudian juga waktu ya, memprediksikan di masa depan kemajuan zaman dan yang terakhir yaitu monitoring ya. Nah, waktu ya. Jadi waktu juga itu harus ya, karena waktu yang sudah lewat itu tidak bisa kita kembalikan. Jadi betul-betul waktu itu dimanfaatkan ya, betul-betul waktu itu diprediksikan agar menjadi nanti dimensi ini agar menjadi produktif nantinya. Nah, kemudian monitoring. Semua apa yang sudah kita lakukan dengan tahapan dimensi ini, kita harus memonitoring. Dari ke dimensi ini, kira-kira mana yang tidak bisa maksimal bisa kita lakukan. Sehingga dengan adanya monitoring ini, ya kita akan bisa memaksimalkan yang belum maksimal. Iya. Iya, sampai di sini masih ada yang bisa, ya, ada yang kurang jelas? Halo? Halo? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Ibu, tadi macam-macam perencanaan itu macam-macam perencanaan itu yang pertama kita harus merencanakan, baru melaksanakan, baru evaluasi. Iya, itu pengelolaan dalam proses perencanaan pembelajaran. Iya. Ya, nanti itu Ibu jabarkan nanti. Jadi nanti di dalam perencanaan itu apa isinya, di dalam pelaksanaan itu apa isinya, langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Ya, nanti evaluasi juga apa ya. Oke, Ulan. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ya, saya kira cukup dulu sampai di sini ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, boleh. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya, boleh di WA dan boleh di... Oke. Ya, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu sehat, Ibu. Amin.